Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bayu Ansyah. Kali ini gua akan mereview barang yang berbeda dari sebelumnya, yaitu sebuah helm. Helm ini produksi dari dalam negeri ya guys. Ini Indonesia punya. Karena banyak yang mengira ini helm dari luar. Oke, kita langsung saja buka. Helm RSV FF500 ini gua beli dengan harga 800.000 di sebuah marketplace. Oke, langsung saja kita coba unboxing ya, apa aja yang kita dapat dari satu kardus helm RSV ini. Ya, ini busanya biar aman ya, biar nggak goyang. Nah, dan ini helmnya sudah dibungkus bubble wrap. Coba kita buka bubble wrapnya. Nah, dan ini helmnya sudah dibungkus oleh sarung helm agar menjaga dari debu atau kotoran ya guys. When helmet meets fashion, dan depannya logo dia RSV helmet. Nah, dan ini sekilas bentuk dari helm RSV FF500. Baru sekilas ngeliat aja ini helm udah kelihatan cool ya buat anak muda. Dan juga kita dapat seperti biasa produk lainnya, yaitu guide-nya. Di sini kita bisa melihat cara pasang atau buka tali helm dan juga bongkar visor dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat, bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, di sini gua akan membahas dalam dua bagian. Yang pertama outernya dulu, setelah itu baru innernya ya guys. Nah, ini kita bisa melihat tampilan luar dari si helm RSV FF500 ini. Di sini dia masih menggunakan bahan ABS murni ya guys, walaupun emang motifnya itu sudah karbon ya. Ini motifnya saja, motif luarnya saja. Tipe FF500 ini adalah tipe yang tertinggi ya dari tipe-tipe yang lain di helm RSV, dan yang paling ringan dari helm yang lainnya, yaitu beratnya cuma sekitar 1,5 kg kalau nggak salah. Ini cukup ringan banget menurut gua. Lalu dalam ukuran helmnya ini dia masih menggunakan satu sel, hanya saja yang membedakan ukurannya adalah ukuran kepalanya saja ya guys. Bisa kita lihat untuk ukuran kepalanya itu seperti ada yang di pojok kanan bawah layar ini. Dan ini gua beli dengan ukuran L ya guys. Dan ini tampilan depannya, bisa kita lihat ada mount fan. Di sini mount fan-nya kanan kiri ya, dan ada 3 lubang di tiap sisinya. Ini cukup lebar menurut gue ini. Harusnya bisa dengan mudah angin pun masuk ke helm dan bisa mempermudah sirkulasi udara juga. Dan yang di tengah-tengahnya ini adalah untuk buka tutup si mount fan-nya. Atas untuk buka dan bawah untuk tutup. Untuk pertama kalinya ini cukup keras ini guys. Tapi kalau sudah kelamaan akan enteng juga. Nah, bisa kita lihat ke bawah tutup, ke atas buka, tutup, buka. Lalu di bagian atasnya ada 2 fanhole yang terpisah. Di tiap fanhole-nya itu ada 3 lubang juga. Kalau kita ke belakangin itu buka, dan ke depan tutup. Cukup enteng ya ini untuk buka tutupnya juga. Dan yang di kanannya juga sama, presisi, 3 lubang juga. Dan ini kita bisa lihat tampilan belakang dari helm FF500 ini. Nah, bisa kita lihat di bagian bawah sini sudah final QC Facet dan sudah DOT atau standar internasional ya guys. Dan tentunya ini juga sudah SNI juga. Bisa kita lihat juga di tengah, di bagian belakang ada out hole di sini untuk keluarnya udara dari dalam helm. Dan di tiap fanhole-nya ini ada 4 lubang. Selanjutnya kita ke bagian visornya. Ya, kita buka dulu plastik pelindungnya biar kelihatan kinclongnya. Nah, ini dia. Ini yang gue dapet visornya itu
jenis clear ya. Dan FF500 ini sudah flat visor ya, dan untuk pembukaan si visornya ada 4 step. Yang pertama itu ukurannya segini nih, yang kedua segini, dan yang ketiga segini, nah dan yang keempat segini. Nah ini mentok nih, nggak bisa dibuka lagi, mentok segini si visornya. Lalu di bagian depan ini ada nose guardnya. Di sini cukup empuk ya, karetnya ini cukup empuk, ini cukup fleksibel juga. Oke, selanjutnya kita ke bagian innernya atau bagian dalam si FF500 ini. Ada kain pelindung bagian depan ini cukup lentur juga ya. Inner si FF500 ini ada 3 bagian, yaitu 2 cheek pad dan 1 crown pad. 2 cheek pad kanan kiri, lalu ada crown padnya di tengah. Kita bisa lihat crown padnya, kita coba lihat di tengah-tengahnya ada tulisan atau bordiran RSV. Di sini cheek pad dan crown padnya sudah removable ya, jadi bisa dilepas sendiri untuk mempermudah pencucian. Dan di bagian crown pad bawahnya ini sudah dilapisi sebagian kulit sintetis, dan ada seperti kain di sini. Nah ini untuk biasanya untuk selang air ya, untuk rider untuk minum. Lalu bisa kita lihat di bagian mount fan-nya, di sini ada lubang ya, kita zoom. Nah di sini ada lubang yang berbentuk seperti lingkaran ya, seperti ini, cukup simpel ya. Nah dan ini kelebihan dari FF500 ini, talinya sudah double D-ring, jadi ringnya double, dan pemasangannya kalau nggak salah seperti ini. Nah masukin dulu, lalu dibalik, nah lalu terakhir di strap. Oke, nah ini udah kencang, seperti ini juga udah kencang. Oke, untuk karet bagian bawahnya ini, karetnya menurut gue ini keras ya. Bagian belakangnya ada ya seperti pemanis saja. Lalu di bagian belakang helm ini kita bisa menambahkan aksesoris ya. Kalau dari RSV sendiri dia menyediakan 3 jenis ya. Yang pertama clear, smoke, black, dan harganya masing-masing itu sekitar 150 ribuan. Dan si visor ini juga bisa kita ganti dengan beberapa tipe, yaitu ada clear, light smoke, dark smoke, dan iridium. Iridium itu yang paling mahal ya, jadi harganya sekitar 200 ribuan, dan tipe yang lainnya itu sekitar 185 ribu. Lalu kita akan mencoba untuk first impressionnya. Busa empuk, bentuk busa juga bisa ngepas ke kepala, tapi buka tutup visor ini keras ya. Helm sangat ringan, tidak goyang. Oke, selanjutnya kita review dengan test ride. Gas. Jadi di sini gue sudah test ride selama sekitar 20 menit lah perjalanan. Yang gue rasain dari helm ini, yang pertama itu yang gue rasa kuping gue sakit ya, kanan kiri. Kalau yang gue rasa itu mungkin baru pertama kali mencoba si helm ini. Jadi sekitar gue pakai semingguan itu mungkin udah terbiasa, jadi udah nggak berasa sakit lagi. Lalu leher nyaman, tidak pegal juga, karena memang helm ini ringan juga sih emang. Busa juga halus, bentuk busa pas dengan kepala, jadi tidak goyang atau lepas dari posisi kepala. Apalagi saat ada polisi tidur atau jalan yang tidak rata gitu, helm masih bisa ngepas ke kepala. Nah kalau dari mode fan ini yang gua rasain, baru berasa itu kira-kira sekitar 30-an km per jam ya. Ini baru kerasa angin tuh masuk. Tapi kalau dari fan atas kepalanya ini, karena memang lubangnya agak dikit kecil, yang gua rasain angin baru masuk tuh sekitar kecepatan kurang lebih 60-an lah, 60 km per jam. Itu baru kerasa angin tuh masuk lewat atas kepala. Lalu buka tutup fan hole mode, dan atas juga ringan, sambil berkendara juga bisa buka sambil tutup si fan hole itu dengan tangan satu. Cuma yang gua rasain si visor ini, gua ngerasa sulit untuk buka tutup visornya.
atau mungkin karena baru kali ya, baru beberapa hari. Jadi untuk membuka dan menutup si visor dengan tangan satu cukup sulit. Ketika gue mau buka visor, si helm itu ikut ke atas gitu, jadi kayak keras gitu loh. Dan saat gue mau nutup si visor juga, si helm akan ikut ke bawah. Mungkin kalau udah beberapa minggu atau beberapa bulan sih udah enteng kali ya. Ini mungkin karena baru aja. Oke, kesimpulan dari gua untuk helm ini, menurut gua ini helm udah oke banget dengan harga segitu. Tapi di sini yang gua dapat ada beberapa kelemahan ya. Yang pertama, visor itu belum ada pin locknya, jadi belum ada pengunci visor gitu. Lalu visor juga belum bisa pasang tear off. Lalu yang gua rasain kelemahannya juga buka tutup visor ini keras ya. Untuk sambil reading terasa sulit juga. Lalu visor kanan bagian atas ini yang gua lihat kayak kurang rapat begitu dari si bodi, ibaratnya agak lubang ya. Jadi misalkan kalau hujan deras, si air tuh bakal ngerembes gitu ke dalam muka atau bagian dalam si helm. Walaupun tidak banyak air yang masuk, cuma agak dikit ngerembes aja. Tapi walaupun seperti itu, menurut gue ini helm udah oke punya lah. Dengan harga segitu, model udah karbon dan lain-lain, ini cukup oke menurut gue. Oke, cukup sekian review dari gua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli helm sebagai referensi. Thank you for watching. Don't forget for subscribe, like, and comment. Thank you.